Selamat malam saudara-saudari yang terkasih, jemaat kekasih Kristus. Malam hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, Tuhan mengundang kita kembali datang ke dalam bait-Nya. Kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang akan dicurahkan dan dinyatakan ke dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus. Pribadi Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kita dan ada di dalam diri kita. Dan malam hari ini kita doakan, kita mohonkan agar Tuhan memenuhi hati kita, memenuhi mulut kita, memenuhi jiwa kita dengan Roh-Nya yang kudus, Roh Tuhan. Penuhilah hatiku Tuhan. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh. Sekali lagi kita nyanyikan, penuhilah hatiku dengan Roh-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus.
bagi Yesus. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh datang beribadah pada ibadah pencurahan Roh Kudus-Mu di hari yang kelima. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Urapi kami semua dengan Roh-Mu ya Bapa, agar kami boleh berkenan menerima curahan Roh Kudus-Mu. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa pada malam hari ini ya Bapa. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengubahkan, membentuk, dan memulihkan hidup kami, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita yang dari surgawi, dan juga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Tapi sebelum kami menerima curahan Roh Kudus-Mu, Kau mau ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, seperti kami pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami kembali ya Bapa, agar kami boleh layak untuk menerima Roh Kudus-Mu yang begitu luar biasa, dan boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Sehati kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan mimbar-Mu, dan guru-guru sekolah minggu, serta semua orang yang terlibat pada ibadah malam hari ini. Berkati dengan hikmat marifat dan kuasa yang dari surga, agar pelayanan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu, dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kini kami mau melanjutkan puji-pujian kami, dan kami mau serahkan seluruh ibadah malam hari ini ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Amin, puji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tapi Dia kembali datang ke dalam dunia ini bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita, bersama dengan Yesus.
nama Yesus. Amin. Yesus anak domba Allah. Sama-sama Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tarif yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Yesus anak domba Allah. Anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tarif yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala, Dia Raja segala raja. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan yang akan dicurahkan kembali dalam hidup kita sering digambarkan sebagai api yang menghanguskan, air yang mengalir, yang menghidupkan, dan terlebih lagi digambarkan juga sebagai burung merpati. Dengan sayap merpati kita akan melepaskan diri kita. Dengan penuh Roh Kudus Tuhan akan melepaskan kita dengan sayap merpati. sayap merpati, ku kan melepaskan diri. Dengan kuasa Roh Suci, ketenangan ku dapati. Dia sekelilingku, kecewakan hatiku. Dengan bersukacita ku menari. Dengan sayap merpati. Sayap merpati, ku kan melepaskan diri. Dengan kuasa Roh Suci, ketenangan ku dapati. Dia sekelilingku, kecewakan hatiku. Dengan bersukacita ku menari. Musik memuji Tuhan. Jemaat nyanyikan dengan sayap merpati. Dengan sayap merpati. Sama-sama. Sayap merpati, ku kan melepaskan diri. Kuasa Roh Suci, ketenangan ku dapati. Dia sekelilingku, kecewakan hatiku. Dengan bersukacita ku Dengan bersukacita. Bersukacita bukan menari. bersukacita ku menari. Dan ada sukacita yang besar. Ada damai sejahtera yang akan melepaskan beban kita dari hidup kita. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan
ketika kita bersatu dengan Dia dan Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam hati kita. Hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dan hanya Dia yang sanggup mengisi hidup kita dengan damai sejahtera-Nya. Satu di hatiku. Hanya kepadamu ku berikan syukur dan mazmurku, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih setiamu setiap hari selalu Hanya kepada hanya kepadamu ku takkan berhenti berharap, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Janji setiamu tinggal tetap. Ku menyembahmu dengan senap hatiku. Ku tinggikan muka bumi, pekerjaanmu dahsyat dan ajaib. Ku menyembahmu dengan senap hatiku, Tuhan. Hanya Engkau satu untuk selamanya, oh Yesusku. Hanya kepadamu ku berikan syukur dan mazmurku, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih setiamu setiap hari selalu baru. Hanya kepadamu ku takkan berhenti berharap, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Janji setiamu tinggal tetap. Mari kita bangkit berdiri. Ku menyembahmu. Dengan senap hatiku ku tinggikan muka bumi, pekerjaanmu dahsyat dan ajaib. Ku menyembahmu dengan senap hatiku, Tuhan. Hanya Engkau satu untuk selamanya, Hanya Engkau satu dan untuk selamanya. hanya Engkau satu untuk selamanya, oh Yesusku. Kami seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di mana saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Evangelis Tony Saputra yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat pengetahuan yang datang daripada Tuhan, sehingga dapat menjelaskan firman dengan jelas
dan tepat sehingga kami dapat menikmati sukacita firman Tuhan. Iman kami boleh bertumbuh oleh karena pendengaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus, biarlah hati kami Engkau tuntun sehingga kami dapat menerima firman-Mu, sehingga kami mengalami pencurahan Roh Kudus yang penuh sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Petrus doanya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ada di tempat ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Handoyo Santoso, Mama Maria Santoso, yang saat ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pencurahan Roh Kudus hari yang kelima. Suatu kehormatan untuk saya ada di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan, diaken dan jemaat yang mendukung saya sehingga saya dapat melayani di tempat ini. Saya percaya melayani Tuhan ada berkat yang indah untuk kita. Amin. Ya, malam hari ini hari yang kelima. Kita udah mendengarkan seri khotbah tentang pencurahan Roh Kudus. Saya juga menyampaikan tentang Roh Kudus. Kita mau kenalan dengan Roh Kudus bagaimana? Saya percaya, saya mau memberikan firman hari ini tentang Roh Kudus secara simpel. Kalau saudara buka hati dan pikiran dengarkan firman Tuhan, hari ini pasti saudara dipenuhi Roh Kudus. Percaya, firman ini simpel ya. Nanti kita belajar sama-sama. Dan Roh Kudus itu fungsinya apa sih? Kalau kita udah terima Roh Kudus, berkarya dalam kehidupan kita apa? Nanti saya kasih contoh juga. Nah, kita pasti dapat berkat malam hari ini ya. Saya kasih judul dua bagian roh. Dua bagian roh itu sebenarnya Roh Kudus ya, Roh Kudus. Nanti saya jelaskan sedikit lagi ya. Kita baca dulu di 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 12. 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 Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Amin. Di sini kita lihat Elia dan Elisa. Elia ini gambaran Tuhan Yesus Kristus, gambaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi mereka berdua melayani jemaat-jemaat. Nanti kita lihat ayat 9-nya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, mereka perjuangan untuk sampai ke seberang. Seberang mana? Seberang Sungai Yordan. Kalau saudara baca di rumah ya, nyebrang ke Sungai Yordan. Elisa mengikuti Elia. Di sini Elia kan gambaran Tuhan Yesus. Elisa itu mengikuti Elisa. Elisa mengikuti Elia. Ya, mengikutinya apa? Dia jual, dia punya harta dia ya, 12 pasang lembu. Kita udah pernah baca juga, udah pernah pelajari di sini firman-Nya bahwa 12 pasangnya disembelih ya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia mau ikut Elia untuk melayani ya. Mereka sampai ke seberang. Jadi mulai dari perginya sampai ke Gilgal, terus ke Betel, Yeriko, terakhir dia nyebrang ke Sungai Yordan di sini ya. Nah, di sini Elia bilang,
Elisa, kamu tunggu aja di sini. Apa kata jawabnya Elisa? Dia bilang, bagaimanapun juga aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku terus mau mengikut engkau dimanapun engkau berada gitu. Nah di sini kita lihat, kita belajar satu poin di sini bahwa kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus punya kesetiaan. Ya, kita harus setia ngikut terus. Keadaan apapun kita harus ngikut. Ya, nah Elisa dia ngikut Elia bisa nyebrang sungai Yordan. Bagaimana cara nyebrang sungai Yordannya? Kita tahu. Jubahnya Elia dibuka, dipukul ke dalam sungai Yordan, sungainya terbelah sehingga mereka berdua bisa menyeberang sampai ke seberang, ya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat. Ditanya sama Elia, kamu mau minta apa? Hari ini juga saudara dan saya juga ditanya sama Tuhan Yesus, kita mau minta apa? Pasti jawabannya hari ini kita mau minta dicurahkan Roh Kudus. Nah, di sini juga diminta 2 bagian roh. 2 bagian roh. 2 bagian roh itu hak kesulungan kalau kita lihat. 2 bagian roh itu hak kesulungan. Hak kesulungan itu siapa? Yang berbicara tentang kesulungan, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara baca di 1 Korintus 15 ayat 20, nggak usah dibuka. 1 Korintus 15 ayat 20, saya bacakan. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus Kristus itu bangkit sebagai yang sulung. Ya, hak kesulungan itu Yesus Kristus. Jadi dia mau meminta apa? Roh Tuhan sebenarnya. Yang diminta Elisa itu Roh Tuhan. Nah, ayat ke-10-nya berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar. Kita mau minta Roh Kudus ini sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Kita mau minta Roh Kudus. Kalau kita, tadi firmannya bilang sukar. Kalau kita nggak punya kesungguhan, kita nggak bisa terima Roh Kudus. Caranya gimana? Harus melihat kebangkitan, kenaikan Elia untuk ke surga. Elia naik ke surga. Kalau kita bisa lihat Elia naik ke surga, artinya apa? Kita bisa melihat Tuhan Yesus Kristus kita naik ke surga, kita pasti dapat Roh Kudus. Itu janji firman kok. Yesus yang berkata, siapa yang percaya bahwa aku naik ke surga, itu akan diberikan Roh Kudus. Nah, Elia juga sama, dia gambaran Tuhan Yesus. Kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, kamu pasti terima 2 bagian roh. Yaitu Roh Kudus di sini, ya, Roh Tuhan. Ya, kalau enggak bisa dapat. Nah, puji Tuhan kita hidup di zaman anugerah. Kita enggak perlu lihat, tapi kita percaya. Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Ya, kalau kita percaya, saudara percaya enggak Tuhan Yesus Kristus mati menebus dosa kita? Kita percaya, amin. Ya, Yesus bangkit, kita percaya. Memberikan kemenangan kepada kita. Nah, kalau kita udah peringati minggu lalu hari Kamis, Tuhan Yesus naik ke surga. Kita percaya nggak? Kalau kita percaya dengan iman, berarti kita melihat. Kalau kita melihat, kita menerima Roh Kudus saat itu. Hari ini saya percaya. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Pasti hari ini kita menerima Roh Kudus. Ya. Nah, ayat 11-nya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tibalah datang kereta berapi dan kuda berapi memisahkan kedua. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Kemarin serinya Pak Handoyo menjelaskan, Roh Kudus itu bisa berupa apa? Api, ya, berupa angin, ya, berupa air. Di sini kita lihat, kalau orang yang punya Roh Kudus, ada jaminan kepastian apa? Bisa naik ke surga, saya mau katakan. Ini firman kok, ya. Elia diangkat pakai apa? Kereta berapi, ya, kuda berapi, ya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai, angin, ya, Roh Kudus. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, kita punya jaminan bahwa kita pasti naik ke surga. Amin. Nah, jadi firman kita percaya bahwa kita punya Roh Kudus, kita percaya dengan Tuhan Yesus mati, bangkit menebus kita, Yesus naik ke surga memberikan Roh Kudus kepada kita.
kita percaya dengan iman, kita terima Roh Kudus. Ya, bisa naik ke surga lagi ini kita lihat ya. Nah ayat 12-nya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya lah pakaian dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Pakaian berbicara tentang firman dan kebenaran, ya, dibagi 2 koyakan. Jadi ditinggalkannya kita terima Roh Kudus, kita diberikan firman dan kuasanya juga. Jadi Elia meninggalkan firman dan kuasanya kepada siapa? Elisa. Karena apa? Kita masih di dalam dunia, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang, ya. Kalau kita punya Roh Kudus, kita harus nggak usah takut. Karena apa? Kita akan dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, ini gambaran di dalam Perjanjian Lama. Coba kita lihat di Perjanjian Barunya, ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, di sini kita lihat ayat 9-nya, terangkatlah ia huruf besar. Siapa? Yesus, ya. Yesus terangkat ke surga, ya, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Di sini kita lihat murid-muridnya menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Tadi firman-Nya jelas, kalau kita percaya dengan iman bahwa Yesus naik ke surga, kita akan menerima apa? Menerima Roh Kudus, ya, kita menerima Roh Kudus. Nah, ayat 8-nya kita akan menerima Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Di sini kita akan menerima kuasa. Kalau kita terima Roh Kudus, kita punya kuasa. Kuasa apa sih? Ada 2 di sini, menerima kuasa dan menjadi saksi Tuhan, ya. Kita bicara tentang kuasa dulu. Kita menerima kuasa apa? Udah pernah dijelaskan sama Pak Handoyo berapa hari yang lalu itu, ya. Kalau kita lihat di Matius 28 itu, kuasa apa? Kuasa di surga dan kuasa di bumi. Betul kan? Kuasa ke surga, artinya apa? Kuasa di surga. Kelak kita punya jaminan. Kalau kita punya Roh Kudus, kita punya jaminan bahwa kita pasti naik ke surga. Ya, kuasa di surga, kuasa di bumi. Di bumi kita punya kuasa juga. Karena apa? Kita menghadapi segala tantangan perjalanan kehidupan kita. Kita dituntun Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, saya jujur ngomong, nggak ada Roh Kudus yang nuntun kehidupan saya. Bisa miring, bisa lari ke kiri kanan. Saudara juga sama. Mungkin tantangannya banyak. Kalau saudara nggak punya Roh Kudus, capek. Ya, perjuangannya capek, kayaknya aduh capek. Ya, nanti kita lihat contohnya, ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuasa. Kuasa di surga dan kuasa di bumi. Di bumi kita bisa mengalahkan segala perkara dalam kehidupan kita. Nanti contohnya saya kasih, ya. Nah, selain itu, kita akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kita menjadi saksi Tuhan nih. Apa sih saksi Tuhan? Saksi Tuhan itu apa? Kadang-kadang saudara mungkin menjadi saksi Tuhan itu berdiri di mimbar, memberitakan Injil, memberitakan itu. Enggak. Saya mau katakan, simple, saksi Tuhan itu simple. Kehidupan saudara itu saksi loh, sebagai saksi Tuhan. Kehidupan saya ini saksi Tuhan. Kalau saya enggak berkenan hidupnya, saya menceritakan tentang Tuhan, mungkin saudara bilang, ngomong doang. Di mana Tuhannya? Saya enggak perlu ngomong saya ini saksi Tuhan. Tapi kalau kelakuan saya, tindakan saya, perbuatan saya mencerminkan kasih Tuhan Yesus. Saya percaya saudara bilang, wah ini saksinya Tuhan. Ya, saksi Tuhan itu gampang, ada di dalam kehidupan saudara. Di keluarga saudara. Udah belum kita menjadi saksi Tuhan? Suami, istri, anak-anak dengan orang tua. Udah ada belum saksi Tuhan dalam kehidupan saudara? Ya, di dalam lingkungan kerja saudara. Udah belum jadi saksi Tuhan? Ya. Nah,
saya pun jujur ngomong, saya masih bisnis, banyak bisnis saya masih lakukan. Saya harus jaga itu. Saya boleh bilang saya bisa menyampaikan firman gitu. Tapi dalam pekerjaan saya, kalau saya nggak bisa mencerminkan saksi Tuhan, kadang-kadang saya pun takut. Ini firman ini pedang bermata dua. Saya bisa nyampaikan kepada saudara, ini pun untuk saya. Ya, kalau saya di dalam kerjaan, saya selalu straight. Kerja is kerja. Saya selalu nyampaikan di dalam semua karyawan saya, anak saya ataupun apa juga terlibat dalam usaha saya. Saya selalu nyampaikan. Kerja itu straight, saya bilang. Kita harus straight, ada aturan. Kalau nggak ada aturan kita pening. Pusing, ada aturannya pusing. Ya, kita harus ada aturan yang jelas. Satu. Kedua, kita mesti pakai ini dan pakai hati. Ada di mana kita harus bicara pakai pikiran kita, pakai straight kita. Tapi ada yang harus kita bicara dengan hati. Itu baru saksi Tuhan. Kalau nggak ada pakai hati kita mau ngomong tentang firman. Nggak bisa. Ya, ini saksi Tuhan di mana? Di gereja, di lingkungan saudara, dimanapun, yang tempat terendah, yang tempat ibadah, dimanapun. Ayo kita belajar untuk menjadi saksi Tuhan. Kalau saudara punya Roh Kudus, kita punya kuasa. Saya percaya Roh Kudus itu apa? Udah dijelaskan, Roh penolong, Roh Tuhan. Kalau kita punya Roh Tuhan Yesus, Yesus itu apa sih? Kasih, selalu mengasihi, memberi. Nah, udah belum kita saksikan dalam kehidupan keluarga kita? Kita memberi. Jangan mau nuntut aja. Ya, kalau kita mau nuntut aja, kita bukan menjadi saksi Tuhan. Ya, ayo kita belajar. Saya percaya, kita udah tahu, kita percaya dengan iman. Yesus naik ke surga, memberikan Roh Kudus. Kita diberikan kuasa di dalam dunia ini maupun kuasa di surga. Ya, nah sekarang kita lihat contohnya. Saya mau kasih contoh di dalam orang yang Elisa kan dia udah terima dua bagian roh. Dia harus melayani kepada jemaat-jemaatnya, kepada semua orang ada di Gilgal, Yeriko, ya, di Bethel, dimanapun dia harus melayani juga kembali. Ya, nah saya mau ambil contoh, kita lihat pelayanannya Elisa. Kita baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan ayat 2. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 2. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Nah, di sini kita lihat Elisa melakukan pelayanan, ya. Elisa sebagai hamba Tuhan, ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi zaman dulu saat itu, kalau setiap orang, setiap jemaat, setiap nabi-nabi yang ada masalah, dia mengadukan halnya itu kepada siapa? Kepada Elisa. Zaman sekarang kita hidup di dalam anugerah Tuhan, ya, zaman anugerah. Kalau ada sesuatu kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Di firman kita tahu, ya, perantara kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa berdoa kepada Bapa, mohon kepada Bapa. Zaman dulu ada masalah, ngadunya kepada siapa? Kepada Elisa, hamba Tuhan, ya, tempat mengadunya. Sambil berseru, "Hambamu ini suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan." Hamba Tuhan yang takut akan Tuhan mengalami masalah. Ya, sudah belum kita hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan kita? Seperti Ayub, ya. Ayub itu saya pernah khotbah juga di sini. Ayub itu apa? Jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhkan kejahatan, menjauhkan dosa. Sudah belum kita hidup takut akan Tuhan malam hari ini? Ayo kita koreksi.
Saya percaya kalau orang punya Roh Kudus, ini pasti dia taat melakukan itu. Nah, backgroundnya saya kasih tahu dulu. Saat itu, kehidupan zaman saat itu, Elisa dan Elia kehidupannya zaman susah loh. Ya betul kan? Ada kesusahan karena apa? 3,5 tahun nggak turun hujan. Hidup paceklik. Kalau kita baca harga kotoran merpati aja berharga waktu itu ya. Nah di sini hamba ini suaminya meninggal. Ya, istrinya ini suaminya meninggal, sudah mati dan takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ada 2 problem janda ini. Problem pertama apa? Suaminya meninggal. Problem kedua, anaknya mau dibawa juga penagih hutang, meninggalkan hutang. Mungkin saudara tanya, orang yang takut akan Tuhan kok mendapat masalah ya? Saya mau katakan, orang yang takut akan Tuhan bukan bilang harus dia kaya raya. Tapi yang pasti orang takut akan Tuhan itu dipelihara Tuhan, saya mau katakan. Amin. Saudara kalau hari ini mungkin saudara pikir, Pak saya hidup takut akan Tuhan Pak. Saya menjauhkan kejahatan. Saya saleh beribadah Pak. Saya jujur orangnya Pak. Seperti Ayub diberkati. Ada orang yang diberkati dengan hidup takut akan Tuhan. Pak saya melakukan semua itu Pak. Tapi kenapa Pak kehidupan saya pontang-panting Pak. Masalah silih berganti. Ini belum beres, ini belum beres. Mungkin saudara juga sama mengalami seperti istri Nabi itu yang mengalami musibah ini. Ada 2 problem dia kehidupannya. Ya, benar-benar lumpuh total. Artinya apa? Dia udah nggak bisa hidup lagi kalau kita pikirkan secara itu. Suaminya udah mati, anaknya mau diambil. Udah dia hidup sebatang kara. Waduh, tragis sekali kalau kita lihat ya. Tapi kita lihat kalau orang yang punya Roh Kudus itu dituntun Tuhan, diberikan jalan keluar. Ya, masalahnya jelas ya. Nah, kedua, jawab Elisa kepadanya. Elisa jawab nih. Dia tanyakan mengadukan nasibnya, mengadukan problem dia. Saudara juga hari ini sama. Menceritakan nasib saudara, problem-problem saudara yang malam hari ini saudara bawa di tempat ini. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Roh Kudus perantara kepada Bapa. Mungkin hari ini saudara menceritakan, mau ceritakan itu. Pak, problem saya berat. Jawabannya apa? Nah, sekarang ini dijawab nih. Tuhan Yesus mau jawab. Jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Pertama, kamu mau minta aku harus berbuat apa? Dia tanya. Elisa mau suruh melakukan apa? Ya. Kedua, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Mungkin kalau saudara ditanya kayak begitu, Pak, kalau saya masih ada apa-apa di rumah mah Pak, mungkin saya nggak minta nasihat Bapak. Nah, ingat, apa yang kau punya di rumah, artinya apa? Kita harus totalitas. Harus totalitas percaya. Malam hari ini mungkin saudara ada masalah, pergumulan apapun. Udah belum saudara totalitas bersandar kepada Tuhan. Kalau saudara belum totalitas. Jadi masih ada sesuatu, masih coba berusaha. Ya, harus kita totalitas. Itu pertanyaannya Elisa bilang, apa yang harus aku perbuat? Hari ini juga Yesus mau tanya, apa yang aku bisa perbuat untuk menolong kamu semua, menolong bapak-bapak ibu semua, apa yang harus kuperbuat? Terus, ayo andalkan Tuhan. Secara nggak langsung, andalkan Tuhan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, di situ ada jalan keluar. Kalau saudara masih berusaha, ya berarti saudara masih pakai kekuatan saudara, bukan pakai kekuatan Roh Kudus. Ya, coba malam hari ini kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Andalkan secara totalitas. Tuhan Yesus, Bapa di surga, aku sudah gak punya apa-apa. Aku udah pasrah. Problemku bulak-balik gak selesai-selesai mungkin saudara. Yang sakit juga, aduh kayaknya baru beres satu sakit yang sini, keluar lagi yang sakit yang lain mungkin saudara rasakan. Coba. Masalah keuangan saudara juga, baru beresin utang satu. Aduh kok ada masalah lagi pekerjaan ini. Timbul masalah lagi. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama.
Jangan andalkan kekuatan kita kalau udah begitu. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan jawaban kekuatan. Ini Elisa bilang, ayo jangan lihat apa yang kamu punya, andalkan Tuhan. Kalau kamu andalkan Tuhan, di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Roh Kudus akan bekerja untuk kita, ya. Nah, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya apa? Di sini kita lihat, hamba Tuhan yang takut akan Tuhan tersebut, dia meninggalkan minyak, buli-buli yang berisi minyak. Artinya apa? Pelayanan di sini. Minyak ini dipakai untuk apa? Untuk memberkati jemaat yang minta doa sama dia yang sakit. Zaman dulu kan gitu, kalau sakit doain apa? Pakai minyak urapan. Ini minyak urapan, ya. Jadi yang ditinggalin itu hanya minyak urapan, ya. Di sini juga kita berbicara. Saudara mungkin mempersiapkan untuk anak-anak kita berkat-berkat duniawi, nggak salah. Kalau saudara punya nggak salah, itu bagus, di planning bagus. Tapi yang lebih penting kita tinggalin berkat-berkat rohani, yaitu iman kepada anak kita. Itu yang akan membuat dia untuk bisa bertahan menghadapi kehidupan ini. Terlebih lagi Roh Kudus, ya. Minta tuntunan Roh Kudus, kita wariskan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak kita, keluarga kita semua. Saya percaya mereka semua bisa mengatasi segala persoalan pergumulannya. Dunia ini banyak pergumulan, ya. Persoalan pergumulan banyak. Kalau kita kasih dia iman, dia tahu. Sama, saya pun sama, memberikan iman kepada anak-anak saya. Dia ada sesuatu, ada masalah, dia bisa berdoa. Dia ada masalah apa, dia bisa cari Pak Handoyo untuk minta didoain anak-anak saya. Dia tahu dia punya iman, ya. Nah, itu warisan-warisan ditinggalkan apa? Warisan minyak urapan. Ini penting sekali, ya. Kita lanjut lagi. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 5-nya. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 5. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 5. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, di sini kita lihat, di sini perlu kesungguh-sungguhan dalam kehidupan kita juga menghadapi tantangan pergumulan, ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Wah, ini repot nih, kadang-kadang kita mesti tahan malu. Pertama, kita lihat tadi istri Nabi itu yang ditinggal mati oleh suaminya, dia meninggalkan hutang, betul kan? Dia meninggalkan hutang yang banyak, anaknya mau dibawa. Saya percaya secara nggak langsung ya, itu dia udah ngutangin tetangga-tetangganya juga banyak. Betul gak? Kita pikirin coba secara logikanya. Dia pasti juga tetangganya udah kanan kiri udah diutangin lah, saya mau katakan. Sekarang suruh ke tetangganya minta bejana-bejana kosong lagi. Waduh, ketok pintu aja, lu lagi ini mau minjem duit lagi nih. Tapi dia minta bejana kosong. Nah, hari ini gambaran bejana kosong. Saudara juga sama. Mungkin saudara banyak masalah pergumulan dalam kehidupan saudara. Siapkan bejana kosong dalam hati saudara. Siapkan. Roh Kudus itu akan memenuhi nanti, kita lihat, ya. Kita siap nggak? Roh Kudus mah pasti dicurahkan. Malam hari ini pasti semua kita terima Roh Kudus. Yang penting siap belum saudara untuk menerima Roh Kudus ini? Siapkan bejana. Ini perlu mental loh ini. Dia suruh ngomong ke tetangganya, dia kumpulin. Jadi nggak boleh sedikit, yang banyak, sebanyak-banyaknya. Apa saudara permintaan malam hari ini? Siapkan hati saudara. Mau berkat mau apa? Berkat itu bukan kekayaan aja, ingat, ya. Berkat kesehatan, ya. Berkat kebahagiaan. Berkat macam-macam yang saudara perlu berkat. Siapin hati saudara malam hari ini.
bejananya akan dipenuhi oleh Tuhan. Jangan takut ya. Dia suruh siapin mentalnya dulu. Kamu siap? Sama tanya tetangga, minta bejana kosong kepada tetangga, jangan sedikit. Ayat 4-nya, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Di sini dibutuhkan apa? Kita harus tutup pintu kita, pintu hati kita. Jangan dengerin tetangga, jangan dengerin nasihat-nasihat yang lain. Lu mah bejana kosong lu kumpulin. Nanti mau untuk apa? Nah, kalau kayak begitu iman kita runtuh. Jangan. Malam hari ini mungkin saudara mau siapin bejana yang besar, tapi baru dibisikin mungkin tetangganya, temennya, bahkan mungkin ya yang orang-orang dekat saudara mungkin yang ngomong, udahlah lu mah jangan percaya, udah Tuhan Yesus terus. Ngadepin kenyataan. Nah kadang-kadang kita ngadepin kayak gitu loh. Lihat kenyataan aja dah, udah ngadepin aja gini-gini. Banyak hal yang saya mau katakan dalam kehidupan saya pun sama. Nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa kita bayangkan. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, segala sesuatu itu bisa Tuhan balikkan. Yang nggak ada bisa dibikin ada. Apalagi yang udah kita hadapin, yang kita punya, kita kelola dengan baik. Saya percaya pasti itu nggak mungkin Tuhan itu iseng-iseng main buang gitu, enggak. Kita dipelihara, jangan takut. Ya, saya banyak mengalami kehidupan dalam kehidupan pekerjaan saya, rumah tangga saya, kesehatan saya, apapun itu. Ayo, ada bagian kita, selalu saya ngomong, kita manage bagian kita. Jangan maunya muji jahat melulu, jangan. Ayo manage bagian kita. Kalau kita manage bagian kita, itu bagian Tuhan gampang, pasti memberkati, nggak mungkin nggak memberkati. Ya, siapkan bejana kosong yang banyak, tutup pintu, jangan dengerin orang lain, jangan denger bisikan yang lain. Hari ini kita konsentrasi, terima berkat Tuhan itu dengan siapkan bejana kosong kita yang sebanyak-banyaknya, ya. Nah, mana yang penuh, angkatlah. Jadi udah penuh, keluarkan, angkat. Nah, di dalam sini kita lihat untuk tuangin minyak ini, itu pun harus ada kerjasama. Kerjasama antara anaknya sama ibunya, betul kan? Nah, saudara saya mau tanya, yang nuang siapa? Ibunya atau anaknya? Nah, saya mau katakan yang nuang pasti ibunya. Anaknya yang bawain bejana kasih tuang gitu. Kalau anaknya imannya belum sampai, kadang-kadang, "Ma, suruh tuang kemana?" katanya, minyaknya sedikit. Jadi ibunya yang nuntun dia, ya, nuntun dia anaknya untuk tuang bejana itu. Bejana penuh, angkat. Angkat nak, nah tuang lagi, angkat lagi nak. Terus, mujizat nggak akan berhenti selama kita siap, kita punya bejana hati kita. Malam hari ini juga sama, mujizat apapun permintaan saudara, Roh Kudus nggak kehabisan tempat untuk menuangnya. Yang penting saudara punya nggak hati yang besar untuk menerima berkat-berkat Roh Kudus. Itu yang paling penting, ya. Dan pergilah perempuan itu padanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Tuh lihat, anaknya yang deketin bejana, ibunya yang tuang di sini, ya. Jadi dibimbing di sini. Orang tua membimbing iman kepada anak-anaknya, ya. Sedangkan ia terus menuang, ibunya terus menuang, terus tuang terus. Bejana Roh Kudus tidak akan berhenti. Jadi pertolongan Tuhan itu unlimited, saya mau katakan, tidak ada batasnya. Yang terbatas itu kita nerimanya. Ya, udah siap belum malam hari ini kita menerima Roh Kudus yang berlimpah dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu apa sih? Dia nolong kita, Roh penolong. Ya, kemarin udah dikotbahin Pak Handoyo. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 15-16. Kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan. Nanti Yesus yang minta kepada Bapa memberikan Roh penolong bagi kita. Ya, menolong kita. Kita butuh penolong. Kita nggak kuat jalan sendiri dalam kehidupan ini. Roh penolong ini yang akan memberikan jalan keluar. Ya. Nah, mendekatlah bejana itu kepadanya sedangkan ia terus menuangnya. Ya, kita lanjut coba. 2 Raja-Raja 4 ayat 6 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 6 dan 7.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Di situ lihat, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu, ibunya berkata kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Di sini kita lihat, Roh Kudus nggak ada akan membuat kita mubasir, nggak ada. Hati kita seberapa ada Roh Kudus itu akan memenuhi kita semua. Hati kita sebesar berapa, sebanyak berapa, nggak unlimited. Roh Kudus akan bekerja terus, tidak akan terbatas. Tapi kalau sudah tidak ada, Roh Kudus itu berhenti, nggak akan mubasir. Ya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan selalu tepat guna untuk kita. Nggak mungkin mubasir. Nggak ada Roh Kudus itu mubasir, ya. Tepat pada waktunya. Jangan pikir, kebetulan. Di dalam Kristen nggak ada yang kebetulan, saya mau katakan. Semua itu rencana Tuhan, udah masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, ayat 7-nya ini banyak poin kita baca di sini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Di sini, lihat. Sudah belum kalau kita menerima berkat, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan apapun, kita bisa mengucap syukur kembali lagi kepada hamba Tuhan itu. Jangan seperti kayak 10 kusta, disembuhkan Tuhan 10-10-nya, yang balik cuma 1. Orang Samaria lagi, yang lain 9 kemana, jangan. Ini ibu ini datang, minyaknya udah penuh nih. Mestinya tuh kalau orang udah terima berkat, bye-bye. Betul kan? Itu berarti Kristen bye-bye, cuma dapat sekali aja berkat selesai. Berkat kita berkesinambungan, berturut-turut, terus menerus ya. Jangan datang mengucap syukur, dia datang kepada hamba Tuhan itu. Dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Dan engkau serta anak-anakmu." Di sini nih luar biasanya. Saya mau katakan apa? Pertama, janda itu kembali kepada Elisa, dia mengucap syukur, dia tanya kepada Elisa, ini harus bagaimana? Ya, saat kita menerima berkat, kita harus bisa ngelola berkat itu dengan baik. Kalau enggak, nanti akan menjadi problem bagi kehidupan kita kembali. Ya. Termasuk saya selalu berdoa, saya diberkati luar biasa, saya mengucap syukur sama Tuhan. Kalau saya nggak bisa kelola berkat saya dengan baik, nanti berkat itu akan menjadi masalah bagi saya. Saya selalu mengucap syukur. Ya, kita belajar coba malam hari ini ya untuk mengucap syukur. Nah, jualah. Sebenarnya kalau kita lihat Elisa sama janda itu, saya mau katakan dua-duanya sama-sama susah. Ini zaman susah loh. Ini mereka Elisa ini hidupnya dipelihara Tuhan ini. Elisa dari satu pintu ke pintu berikutnya dia pelayanan. Di mana dia diberikan pertolongan, di mana ya, satu pasal dari ini kalau kita lihat, ya, Elisa itu dipiara sama dihidupkan dikasih makan lah istilahnya dari seorang perempuan yang nggak punya anak yang nanti anaknya mati. Itu kalau kita baca pasal-pasalnya. Ini Elisa susah. Jadi di sini hamba Tuhan Elisa kita lihat nggak bilang, "Oh lu dapat berkat, bagian gue mana?" Dia nggak gitu Elisa. Hamba Tuhan yang benar kita jelas. Dia tahu ini memang berkatnya untuk janda itu, dia butuh. Nah, luar biasanya bayarlah hutangmu di situ ya, dan hiduplah dari lebihnya serta anak-anakmu. Di sini kita lihat Roh Kudus kalau bekerja, dia membereskan masalah yang lalu kita, ya, masalah sekarang dan masalah ke depan kita dipelihara oleh Roh Kudus. Inilah saya jadi Kristen dan juga seperti itu. Masalah lalu kita apa? Dosa, banyak dosa, banyak hal yang gak berkenan. Kita minta ampun sama Tuhan, kita percaya Yesus sudah mati untuk kita ditebus. Masa lalu kita udah beres. Jadi gak ada hari ini saudara mungkin ragu,
Pak, saya udah ngaku dosa, apa saya udah beres belum ya Pak? Saya percaya Yesus Pak, mati untuk saya. Tapi apa saya udah diampuni ya Pak? Jangan ragu. Ini masa lalunya apa? Utang-utangnya diberesin semua. Ya, diberesin semua dengan jual minyak itu, Roh Kudus beresin semua masalah-masalah lalu kita. Masalah sekarang dan masalah ke depan. Hiduplah dari lebihnya. Ada lebihnya. Hari ini, kalau saudara semua siapkan bejana hati kita, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saudara. Masa lalu saudara, mungkin, Pak, saya masih utangnya banyak Pak. Waduh, kalau dihitungin cerita utang pusing Pak. Gimana saya mau mikirin masa depan Pak, gimana? Ayo kita minta malam hari ini dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus turun dalam hati saudara. Roh Kudus akan bekerja. Masalah lalu kita diberesin. Masa depan dipelihara Tuhan pasti. Ini buktinya ada lebihnya. Ya, janda itu dia dari nggak punya harapan sebenarnya. Suaminya udah meninggal, itu memang udah panggilan Tuhan. Pilihan Tuhan, nggak bisa dia tolak. Tapi anaknya bisa diselamatkan, dia punya masa depan lagi. Saya percaya dia hidup dengan kelimpahan. Kalau selama dia mempertahankan Roh Kudus, minyak urapan dalam dirinya itu, buli-bulinya itu, dia melayani. Saya percaya janda itu sama anak-anaknya dipelihara Tuhan sepanjang kehidupannya. Saudara juga sama hari ini. Kita udah dengar firman Tuhan. Ya, firman ini mungkin saudara udah baca, udah berkali-kali. Saudara bilang, Pak saya udah bosan dengar firman ini. Betul, tapi kita ambil poinnya yang banyak. Ya, poin pelajarannya dalam kehidupan kita. Ini juga poin untuk saya. Saya banyak belajar di sini. Saya percaya malam hari ini kita diberkati. Jangan takut. Masalah yang lalu saya apa Pak? Wah Pak, penyakit saya banyak Pak, masalah lalu saya. Ayo kita minta Roh Kudus malam hari ini. Roh Kudus bereskan yang lalu. Dan kehidupan kita ke depan. Ya, kita harus kerjasama. Managelah kehidupan saudara dengan bagus. Ya, jagalah kesehatan saudara. Pasti saudara diberkati kesehatannya, nggak usah takut. Yang lalu, Roh Kudus tolong. Sekarang ditolong, ke depan pasti kita juga pasti ditolong. Ya, masalah pekerjaan juga, Pak saya nggak ada harapan. Kelihatannya background saya nggak bagus Pak. Apa background saya bagus? Enggak. Tapi kalau kita punya Roh Kudus sudah bereskan semua. Yesus mati di atas kayu salib membereskan urusan kita yang lama. Ya, hari ini kita percaya Yesus sudah bangkit, Yesus naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Kita menerima berkat-berkat Roh Kudus malam hari ini. Ya. Ayat terakhir kita baca. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Di sini 1 Korintus 12 ini menceritakan tentang karunia Roh Kudus. Ya, ada 9 karunia Roh Kudus. Ya, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Ada 9 karunia. Mungkin saudara hari ini, malam hari ini, kita minta Roh Kudus karunia diberikan, karunia iman. Ya, tadi janda itu diberikan apa? Dia dapat karunia mujizat. Dia dapat karunia juga apa? Karunia iman, dia dibangun imannya, ya. Diberikan karunia untuk bernubuat dari hamba Tuhan, Elisa bernubuat untuk dia punya masa depan, ya. Banyak karunia-karunia, ada 9. Saya mau katakan, saya nggak bahas tentang karunia. Ada rupa-rupa karunia, ada 9 karunia, tetapi satu roh. Roh Kudus malam hari ini yang akan dipenuhi kepada saudara. Yaitu roh itu yang akan membereskan semua masalah saudara dan memberikan karunia sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan malam hari ini. Saudara butuh karunia apa? Roh Kudus yang akan memenuhi malam hari ini. Ya. Dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Apapun pelayanan saudara, bukan harus pelayanan di mimbar, mungkin backing vokal atau pembaca ayat, whatever, apapun. Pelayanan saudara, tadi saya udah bilang, pelayanan saudara apa? Di dalam rumah tangga saudara, di dalam kehidupan pekerjaan saudara.
Ayo kita pelayanan, memberikan kesaksian kepada Tuhan. Ada di dalam diri kita tentang Tuhan, ya. Tetapi satu Tuhan, tujuannya apa? Kita memuliakan Tuhan. Sudah belum kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya. 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Hari ini kita membutuhkan beberapa perbuatan ajaib. Yang sakit pasti minta disembuhkan. Yang kekurangan minta dicukupi. Ya. Yang pergumulan apapun minta dijawab. Semuanya itu kita punya satu, yaitu Roh Kudus. Malam hari ini yang kita mau terima. Roh Kudus yang itu yang akan memberikan jawaban semua persoalan kita. Ayo kita siapkan malam hari ini. Kita terima Roh Kudus. Siapkan bejana-bejana hati saudara. Seberapa besar saudara siapkan malam hari ini? Malam hari ini saudara pasti dipenuhin. Meluber, nggak bakal sampai mubasir. Saudara akan dipenuhi, dikuatkan kembali. Amin. Tuhan memberkati. Makasih Ibu Ichen. Siapkan hati kita untuk terima Roh Kudus malam hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan memenuhi secara pribadi saudara malam hari ini. Apapun pergumulan saudara, ayo kita minta kepada perantara kita, Tuhan Yesus Kristus, minta kepada Bapa. Dia akan memberikan roh penolong malam hari ini. Pak Sam mungkin pujiannya ikut. Saya undang hamba-hamba Tuhan dan seluruh diaken, kita sama-sama mau melayani Tuhan. Dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, inilah kami, hamba-hamba Tuhan dan seluruh diaken. Kami mau melakukan penumpangan tangan Tuhan untuk memberikan pencurahan Roh Kudus kepada seluruh jemaat Tuhan. Jemaat-Mu siap Tuhan memberikan bejana-bejana hati mereka yang kosong. Saya percaya, kami percaya malam hari ini dengan pertolongan Roh Kudus, Roh penolong itu akan mengisi semua bejana-bejana hati jemaat-Mu, sehingga mereka semua, apapun pergumulan mereka, malam hari ini menerima jawaban yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, mari kita layani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buka hatimu. Siapkan bejana-bejanamu malam hari ini. Apapun pergumulanmu, malam hari ini engkau pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan takut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan ragu bimbang. Roh Kudus pasti bekerja dalam hidupmu. Apapun pergumulanmu, Tuhan tolong kamu. Tuhan pulihkan kamu. Tuhan berikan kesehatan sempurna dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan pasti tolong kamu. Jangan takut. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Berserah pada Tuhan hari ini. Mujizat Tuhan ternyata dalam hidupmu. Engkau diberkati. Engkau pasti ditolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan ngalir dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kamu minta, jangan takut. Berseru pada Tuhan hari ini. Dengan bersandar pada Tuhan hari ini, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu.
Kau pasti disembuhkan Tuhan, kau ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun di atas kamu. Tuhan pasti pelihara hidupmu, jangan takut. Andalkan Tuhan. Hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Engkau dipimpin hidupmu. Engkau diberikan kekuatan. Apapun pergumulanmu, malam hari ini mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan pimpin hidupmu. Setiap apa yang kamu doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu masalahmu. Andalkan Tuhan. Jangan takut. Berseru pada Tuhan. Masalahmu yang lama sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Hari ini engkau berharap kepada Tuhan. Mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Masa depanmu dipelihara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan pasti pimpin hidupmu. Jangan takut. Buang kekecewaan itu hari ini. Lihat, setiap apa yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kau memperolehnya. Mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan pulihkan kamu. Tuhan berikan masa depan. Apapun yang kamu minta, jangan takut. Bejana hatimu dipenuhi malam hari ini. Roh Kudus berikan jawaban kemenangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan pasti pimpin hidupmu. Jangan takut. Tuhan tahu masalahmu hari ini. Tuhan sembuhkan kamu. Tuhan berikan mujizat, pemeliharaan hidupmu. Kau punya masa depan. Setiap apa yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas kamu. Tuhan pulihkan kamu. Tuhan berikan kamu. Jangan takut. Andalkan Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Setiap doamu dijawab Tuhan. Kau punya masa depan. Tuhan berikan kemenangan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan kamu. Tuhan pasti tuntun kamu. Engkau diberkati. Kau ditolong Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Hari ini bejana hatimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus pimpin hidupmu. Masa lalumu dibereskan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan tahu masalahmu. Jangan takut. Andalkan Tuhan. Hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Engkau pasti ditolong Tuhan. Kau dipulihkan Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Apapun yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan tolong kamu. Jangan takut. Berseru pada Tuhan hari ini. Andalkan Tuhan. Buang kekecewaan itu hari ini. Lihat kuasa Roh Kudus memenuhi hidupmu. Kau dipulihkan Tuhan. Kau punya masa depan. Kau diberikan kemenangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kamu minta. Hari ini Tuhan pulihkan kamu. Tuhan pasti sembuhkan kamu. Tuhan pelihara hidupmu. Jangan takut. Berseru pada Tuhan. Masa depanmu dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin hidupmu. Tuhan berikan kemenangan dalam hidupmu. Bersandar pada Tuhan. Setiap apa yang kamu minta hari ini. Roh Kudus berikan jawaban. Damai sejahtera Tuhan turun atas kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kemenangan. Jangan takut. Tuhan berikan Roh Kudus malam hari ini. Segala pergumulanmu diberikan kemenangan Tuhan. Apapun yang kamu minta, Tuhan berikan jawaban. Roh Kudus penuhi setiap langkah hidupmu. Roh Kudus berikan kemenangan. Jangan takut. Engkau punya masa depan. Roh Kudus berikan masa depan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin hidupmu. Roh Kudus berikan kesehatan sempurna. Jangan takut. Kau pasti dipelihara Tuhan. Diberkati masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Engkau dipelihara Tuhan. Engkau dibimbing Tuhan. Roh Kudus berikan kemenangan dalam hidupmu. Masalahmu yang lama sudah dibereskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan kamu. Tuhan tolong kamu. Tuhan berikan masa depan. Jangan takut. Apapun yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong kamu. Tuhan berikan kesehatan sempurna. Kau dipulihkan Tuhan. Diberikan kesehatan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kamu. Jangan takut. Hari ini kau menerima Roh Kudus yang datang daripada Tuhan. Engkau pasti dipenuhi Roh Kudus. Setiap pergumulanmu apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau menerima jawabannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan kamu. Tuhan pimpin hidupmu. Kau punya masa depan. Masa depanmu dipelihara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan pelihara hidupmu. Jangan takut. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Hari ini engkau diberikan kemenangan, kekuatan Roh Kudus dalam hidupmu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima Roh Kudus saat ini. Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Bejana hatimu dipenuhi Roh Kudus. Pasti engkau ditolong Tuhan, diberikan kesehatan yang sempurna. Apapun yang kamu minta hari ini, Roh Kudus berikan jawaban, kesempurnaan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus pimpin hidupmu. Kau pasti ditolong Tuhan. Kau diberikan kemenangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kamu. Tuhan pimpin hidupmu. Setiap apa yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kamu. Jangan takut. Jangan kecewa. Buang kepahitan hati itu. Hari ini Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kau diberi penuhi oleh Roh Kudus. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin hidupmu. Setiap pergumulanmu apapun itu hari ini Roh Kudus berikan jawaban kemenangan Tuhan. Roh Kudus pimpin hidupmu. Jangan takut. Apapun yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus tolong kamu. Roh Kudus pimpin hidupmu. Apapun yang kamu minta hari ini Roh Kudus berikan jawaban. Kemenangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu masalahmu. Jangan takut, andalkan Tuhan. Hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus penuhi setiap bejana hatimu. Engkau pasti dipenuhi kebahagiaan, kemenangan Tuhan di dalam nama Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan takut, jangan kecewa. Hari ini andalkan Tuhan. Kau akan melihat mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kau ditolong Tuhan, kau dipelihara Tuhan. Apapun yang kamu pergumulkan hari ini, Roh Kudus berikan jawaban. Sehingga setiap apa yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas kamu. Engkau pasti ditolong Tuhan, jangan takut. Apapun yang kamu minta hari ini, Roh Kudus sudah pelihara hidupmu. Pekerjaanmu diberkati, masa depanmu dipelihara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin hidupmu. Tuhan tahu masalahmu. Buang kekecewaan itu hari ini. Jangan takut. Engkau punya masa depan. Engkau dipelihara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan tahu, Tuhan sayang sama kamu. Jangan takut hari ini. Engkau punya masa depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kamu. Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan berikan kesehatan sempurna. Kau disembuhkan Tuhan. Kau pasti ditolong Tuhan. Diberikan kesehatan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus turun atas kamu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin hidupmu. Kau dipelihara. Engkau diberikan hikmat. Kau punya masa depan. Apapun yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Roh Kudus pasti tolong kamu. Jangan takut. Apapun yang kamu minta hari ini. Roh Kudus berikan jawaban, kemenangan. Setiap pergumulanmu. Setiap masalahmu hari ini. Mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan tahu. Tuhan berikan kemenangan dalam hidupmu. Setiap apa yang kamu minta. Jangan takut. Hari ini terima Roh Kudus. Roh Kudus mimpin hidupmu. Kau punya masa depan. Apapun yang kamu minta. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka sudah buka hati, tabung hati mereka Tuhan. Kami percaya malam hari ini mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Jangan takut. Buka hatimu. Terima Roh Kudus. Roh Kudus pimpin hidupmu. Kau punya masa depan. Tuhan, Kau diberkati Tuhan. Anakmu yang Damai berdosa. sejahtera Tuhan turun atas kamu. Apa yang kurang? Seperti firman, Dia memenuhi semua kebutuhan. Kuasa Roh Kudus tuh memberikan semua ruang kosong menjadi terisi dengan berkat yang melimpah. Kuasanya memenuhi kehidupan. Hari depanmu terjadi.
Yang lalu Tuhan bereskan. Yang ke depan Tuhan berikan kepastian. Engkau tidak akan takut. Engkau tidak akan ragu menghadapi hidup ini. Roh Kudus yang kau terima menjadi sumber kemenangan, menjadi sumber jawaban. Apa yang kau butuhkan, ceritakan kepada Dia. Dia akan memberikan jawaban, memberikan tuntunan. Tutup dari semua informasi yang dari luar, tetapi buka hatimu bagi Dia. Roh Kudus akan menuntun hidupmu menjadi pemenang dan terus menjadi pemenang bersama dengan Roh Kudus. Jangan ragu, kuasanya ajaib, kuasanya hidup, kuasanya dalam dirimu. Mengubahkan kekalahan menjadi kemenangan, kekurangan menjadi kelimpahan. Apa yang tadinya tidak kau miliki, Roh Kudus berikan saat ini. Apa yang tidak mampu kau kerjakan, engkau dimampukan oleh Roh Kudus. Percaya, Dia hadir untuk engkau dan Dia berikan semua yang kau butuhkan. Kuasanya mampu memberikan apa yang tidak mungkin kau bayangkan, tetapi itu nyata. Terima Roh Kudusnya. Terima Roh Kudusnya. Tanpa Roh Kudus kau tidak akan mampu, tetapi dengan Roh Kudus semua yang tidak pernah kau dapatkan dari dunia, kau terima dari Dia. Kesempurnaan, kebahagiaan, kemenangan, keutuhan dalam kehidupan ini menjadi milikmu. Tidak ada yang kurang. Akan semua yang hilang Dia pulihkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, penuhi anakmu Tuhan. Hatinya dibuka. Bejana yang kosong ini dibuka. Isi dengan penuh dengan berkat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Engkau mengalir deras dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Engkau diperbaharui oleh Roh Kudus. Yang lama Tuhan hapuskan. Yang baru Tuhan terbitkan berkat-berkat yang sempurna. Dalam nama Yesus. Jangan ragu. Dia ada dalam hidupmu. Dia mengubahkan berkat-berkat yang baru menjadi milikmu. Engkau sepakat meminta. Engkau menutup pintu dari semua informasi di luar. Roh Kudus saat ini hadir. Membuat bejana yang kosong itu terisi penuh dalam hidup. Terima kasih Yesus. Kuasa Tuhan yang terbatas disiapkan bagi kita. Buka hati saudara. Dia dapat melakukan kalau kita percaya. Kalau kita buka hati, Roh Kudus memenuhi engkau. Apa yang mustahil akan menjadi nyata dalam nama Yesus. Siapa yang belum mengalami penumpangan tangan, silakan angkat tangan. Kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan. Apa yang masih kosong, ruang-ruang dalam hidup diisi penuh oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima berkat. Terima berkatnya dalam nama Yesus. Apa yang belum pernah kau lakukan, Roh Kudus menuntut. Terima Roh Kudus saat ini. Roh Kudus, pimpin hidupmu, buka hatimu. Bejana yang kosong itu dipenuhi oleh Roh Kudus saat ini. Kau dipelihara Tuhan, kau punya masa depan. Setiap pergumulanmu menerima jawaban Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa lagi yang belum menerima perlombangan tangan bisa angkat tangan. Siapa lagi yang belum menerima perlombangan tangan? Terima Roh Kudus saat ini. Roh Kudus pimpin hidupmu. Jangan takut. Hari ini bejana hatimu dipenuhi oleh Tuhan. Mujizat Tuhan ditaruhkan dalam hidupmu. Setiap pergumulanmu menerima jawaban kemenangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih ada yang belum didoakan, silakan angkat tangan. Saya undang hamba-hamba Tuhan, kita berdiri, kita maju ke depan hamba-hamba Tuhan, kita doakan jemaat-Mu Tuhan. Siapa yang malam hari ini merasa ada masalah
yang silih berganti belum beres. Masalah dalam kesehatannya, masalah dalam kesehatan. Sepertinya baru beres sakit ini, baru saat ini dapat lagi sakit yang lain. Saudara bisa angkat tangan. Hari ini saudara bisa angkat tangan. Yesus Tuhan, Engkau lihat jemaat-Mu Tuhan. Mereka mengangkat tangannya Tuhan, berserah kepadamu. Segala sakit penyakit yang mereka hadapi, malam hari ini Roh Kudus sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan dipulihkan Tuhan. Engkau akan diberikan kemenangan, kesehatan sempurna di dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Malam hari ini, saudara yang mengalami masalah dalam pergumulan pekerjaannya, sepertinya belum beres satu, dapat lagi masalah yang lain. Sepertinya nggak akan beres untuk kedepannya. Silakan angkat tangan saudara yang mengalami masalah pekerjaan. Yesus Tuhan, Engkau lihat Tuhan jemaat-Mu yang mengangkat tangan mereka Tuhan. Mereka dengan bejana yang hati yang kosong. Masalah pekerjaan mereka Tuhan. Malam hari ini berkat-berkat surgawi Tuhan curahkan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap masalah pekerjaan mereka Tuhan berikan kemenangan, keberhasilan. Kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Silakan turunkan tangannya. Bagi jemaat-Mu yang masih dalam pergumulan apapun, sepertinya berat pergumulannya, nggak akan beres. Saya nggak punya masa depan lagi. Saudara bisa angkat tangan untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau lihat jemaat-Mu Tuhan. Mereka sudah putus asa Bapak. Bahkan mereka sudah kecewa. Malam hari ini Roh Kudus menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang angkat tangan. Kami percaya malam hari ini mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Engkau dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Daripadanya lah harapan. Sebab daripadanya lah harapan. Sebab daripadanya lah harapan. Sebab daripadanya lah harapanku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Roh Kudus-Mu sudah Engkau curahkan di tempat ini. Setiap bejana-bejana yang kosong malam hari ini Tuhan sudah penuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga kami pulang malam hari ini, kami membawa sukacita kan kemenangan yang datang daripada-Mu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan malam hari ini. Yang kekurangan Tuhan sudah memberikan berkat-Nya malam hari ini. Yang masalah dalam pergumulan kehidupan rumah tangganya, kami percaya anggur manis Tuhan dicurahkan juga kepada jemaat-Mu. Sehingga kami pulang dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau taat terus melakukan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus selalu ada di dalam diri kami. Kuasa Roh Kudus itu di dunia ini maupun di surga kelak. Kami akan masuk ke dalam surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tanamkan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami dapat melakukan firman itu sehingga berkemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman dengan keterbatasan. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang ada di setiap hati jemaat-Mu
akan menyempurnakan firman itu. Sehingga kami dapat melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sungguh besar karya Roh Kudus dinyatakan di dalam hidup kita pada malam hari ini. Dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur. Berikan yang terbaik seturut dengan apa yang telah Tuhan perintahkan bagi kita. Kau ubah ratapku. ubah ratapku, kau ubah ratapku jadi karya. Kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan senap kekuatan memuji Tuhan. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Berdiam di hadapan. Berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang Maha Tahu. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Bahkan Engkau tahu apa yang kami khawatirkan dan takutkan. Tetapi satu hal yang membuat kami pasti dan yakin. Karena kami memiliki Allah yang tahu jawaban bagi setiap orang yang hadir pada malam hari ini. Bahkan bagi setiap orang yang menyaksikan ibadah ini secara online, Tuhan tidak pernah lepaskan mereka. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Bahkan Tuhan memenuhi
apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga mereka tahu bahwa di dalam hidup ini ada Tuhan yang menjadi penjaga dan pemelihara hidup kita sekalian. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mengajar kami juga, bukan menjadikan momen ini sebagai satu selebrasi sesaat, melainkan kami mau terus pelihara Roh Kudus itu tetap diam di dalam hidup kami dengan hidup berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini senantiasa kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Evangelis Tony Saputra, yang telah Tuhan pakai di dalam menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup pelayanannya Tuhan senantiasa memberkati. Usaha mata pencariannya bahkan di dalam keluarganya senantiasa Tuhan jagai. Tidak pernah kekurangan hal-hal terbaik yang datang daripada surga. Kami berdoa senantiasa untuk Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Handoyo Santoso. Biarlah pelayanannya selalu bisa menyukakan hati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah berkarya baik di dalam ruangan ini ataupun guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati kehidupan sehari-hari mereka. Nampak kasih dan kuasa Kristus yang ada di dalam kehidupan keseharian mereka. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tidak lupa juga Ibu Gembala kami Tuhan jagai dan lindungi, berikan kesehatan tubuh yang sempurna. Waktu yang dipakainya untuk berdoa kepadamu, Tuhan senantiasa sertai. Sehingga jemaat Tuhan terus boleh diayomi, baik melalui doa maupun dengan perbuatan-perbuatan nyata. Terima kasih Bapa. Persembahan yang dibawa oleh jemaat Tuhan, mari Tuhan terima dan suci dan kuduskan. Ubahkan menjadi satu pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyukakan hati Tuhan semata-mata. Pembangunan rumah Tuhan di PIK 2 di dalam penyertaan Tuhan, baik melalui pribadi yang telah Tuhan tetapkan ataupun tangan-tangan yang tidak terlihat, tetapi di dalam berkat yang datang daripadamu. Kami yakin dan percaya rumah ibadah yang sedang dibangun oleh tangan kuasa Tuhan menjadi nyata bagi setiap umat Tuhan, dan kami boleh beribadah di sana dengan penuh dengan sukacita. Dan sebentar jikalau kami berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, mari Tuhan kembalikan kami ke rumah tangga kami masing-masing dengan selamat. Bahkan esok hari kami akan dihantarkan kembali di ruangan ibadah ini untuk bersama-sama memelihara kerinduan kami akan firman Tuhan yang membentuk dan menuntun kehidupan kami yang penuh dengan kemenangan ini. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang jemaat kekasih Kristus, marilah kita pulang dengan membawa berkat nikmat damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan selalu beserta dengan kita mulai daripada saat ini sampai dengan Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.